Oke, ini kali kedua. Iya. Lo adalah orang kedua yang jadi guest 2 kali. Oh ya? Ya, ke podcast ya. Who's the first? The first, bahasa Indonesia dulu. Oh iya, ya. Siapa yang Q, pertama? Q. Oh, Teman oke. aku Q. Ya. So, tapi alasannya kalau ada orang kedua itu karena ada topik spesifik gitu. Iya. Ya, so buat yang nggak tahu bisa nonton yang pertama ya. Ini Oke. teman aku Rian. Kita dua-duanya fans sama Marvel, Yes. MCU. Of course. Tentu saja. Ya, so kayak kita udah pernah bahas di yang pertama mungkin ya dulu gue suka comic books gitu pas di US. Sekarang buat gue mungkin kita nggak bilang di last episode tapi buat gue Avengers Endgame itu like ending yang paling bagus. Mhm. Kalau semua setelah itu like bagus atau nggak apa-apa karena Endgame udah bagus. Karena itu fan service. Ya, Ya. ya fan service-nya ada di situ, tapi endingnya juga. Iya. Bukan cuma itu. Seriously, bukan cuma itu, bro. Menurut gue ada banyak video like channel YouTube yang bahas film. Aha. Bukan cuma yang ya ada banyak yang like theory, MCU theory bla bla bla. Aha. Tapi ada banyak YouTube channels yang aku suka nonton yang bahas film, yang bahas story arc, character arc, hal seperti itu. And mereka suka analisis the whole MCU. Mhm. So ada satu video aku kirim ke kamu kalau lo mau nonton, tapi comparing arc-nya Tony Stark sama Steve Rogers dari film mereka pertama sampai Endgame. Like, and kalau lo nonton itu, it's like wow, like Marvel emang they thought about it and they really put a lot of effort into it, and ada itu the arc. Yeah, so buat gue emang itu dari Iron Man sampai Endgame itu Oh udah iya, cukup. tentu. Okay. Nah, karena gue stan, bisa dibilang bukan cuma fan, stan banget sama Marvel. Waktu kecil gue gak suka DC, suka Marvel. Gue masih nonton. Oke. Ya. Dan sampai sekarang belum aneh atau jelek, masih cool. So gue masih nonton. Hari ini kita bahas WandaVision karena baru selesai. Iya, tentu saja. Dan by the way, spoiler alert. Buat yang belum nonton mungkin bisa skip. Okay. Atau no. Kalau yang belum nonton, why? You should watch. Mereka udah masuk podcastnya tanpa tahu topiknya. So maybe I don't know. Nanti kita kasih topik di title, mungkin emang mereka tahu. Iya. But ya, buat yang nggak tahu, ini spoiler alert. Kalau nggak mau WandaVision di spoil, jangan dengerin podcast ini. Ya, tapi kalau belum nonton WandaVision, keterlaluan. You should watch, man. Apalagi ini udah selesai semua gitu kan, 9 episode, jadi worth it banget. Mungkin ada orang-orang yang sengaja nggak pengen yang namanya dia nunggu tiap minggu gitu, like every week. So dia tunggu sampai seriesnya habis dulu semuanya, sampai episode final baru dia tonton semuanya. Dan mungkin recommended gitu, lebih baik gitu. Iya, sebenarnya. Iya. Untuk menghindari fan teori. Lo dan orang seperti lo yang disalahin gara-gara ini. Fan teori, man. Iya. Well, setahu gue belum nonton semua video lo, tapi gue nonton satu. Lo gak terlalu salah kayak yang lain. Ada beberapa yang wow, salah banget gitu. At least lo benar tentang scroll. Iya. Yeah. But anyway, kita bahas dulu WandaVision series. Gimana menurut lo? WandaVision sebenarnya jadi gini, waktu gue ikutin dari awal banget, dari awal kayak nunggu tiap minggu, sensasi untuk bikin teorinya tuh ini. Tapi setelah selesai episode 9, gue nonton lagi dari awal sampai episode 9, dan ternyata tanpa berpikir adanya teori, setelah nonton semuanya, it's a really good story. It's sad. Itu ngebentuk karakternya Wanda, terus karakter yang dimainin siapa sama si Agatha Harkness, Catherine
Catherine Han. Itu juga dia actingnya bagus banget. Overall story-nya memang hanya fokus sama Wanda dan Vision. Ya. Jadi setelah nonton semuanya memang lebih berasa sedihnya, lebih berasa kalau like every episode kita bisa tahu ternyata Wanda segitu sayangnya. Even di episode 9 dan 8 itu ada kata-kata yang benar-benar kayak bikin apa ya? Touching banget. What is grief if not love persevering? Itu kayak wow. Apa artinya cinta? Apa artinya sedih kalau bukan cinta yang sungguh-sungguh gitu. Terus you are my sadness, you are my hope, but mostly you are my love. Oh man, kayak kita bisa tahu bagaimana Wanda tuh sayangnya dan kehilangannya sama Vision. Bagaimana dia prosesnya, dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan adeknya, brothersnya, entah adik atau kakak lupa. Dan dia kehilangan Vision. Jadi kalau misalnya kita bilang dia itu bisa jadi seperti itu, kita akan sangat maklum. Bahkan even dia mau jadi villain sekalipun, kita akan sangat maklum kalau misalnya dia jadi villain gitu. Karena mungkin kalau kita ngalamin kayak gitu, kita bisa jadi crazy, like really crazy. Dan apalagi kalau kita punya power, kita bisa pakai power itu jadi tambah crazy lagi. Jadi overall WandaVision di luar teori itu film yang series yang bagus banget. Bener-bener suka banget ya. Oke, gue mau tanya off topic karena baru muncul dan ini cultural. Gue pengen tahu kalau kembar. Kalau kembar, emang apa bahasa Indonesia? Adik atau kakak? Kembar aja. Ya kakak. No. Dia panggil twinnya dia gimana? What do I say to my twin? Tergantung siapa yang lahir duluan. Siapa yang masuk keluar? Siapa yang keluar duluan? Oke. Kalau di Indonesia yang keluar duluan itu yang brother, yang lebih tua. Kakak. Oh, wow. Kalau di US gimana? Itu gak penting karena gak ada older brother, older sister. Gitu. Younger brother gak ada. Itu just. But I hear a lot like brother aja mereka bilang, "Wait, I'm older 12 minutes than you." Oh yeah. I mean, tapi gak ada kata, gak ada istilah gitu ya. Like kakak jadi gak cuman ada. tergantung siapa, karena di Indonesia tuh jadi siapa yang keluar duluan, siapa yang jadi kakak itu important banget. Oke. Jadi pasti dibilangnya kakak. Tapi like cuma beberapa menit. Iya. Ya udah. Okay, back to the point. So seharusnya bahas fan theory stuff itu. Okay, let's do it. There's a lot. Nah, nomor 1, gue nggak tahu kenapa masih nonton fan theory video itu kayak like New Rockstars yang lain. Kenapa gue masih nonton? Even though walaupun setiap kali ada banyak yang mereka benar, terus itu jadi kayak spoiler. Gue nggak suka spoiler, so gue nonton terus udah tahu ini, you know. Endgame gak, tapi ada beberapa di film yang mereka tebak, dan di ini mereka tebak Agnes. Agatha. It's like it's obvious. Obvious lah. Tapi gue emang gak tahu karakter itu. So gue kalau dengar Agatha doang gak tahu dan gak sampai mau Google ya. Karena waktu itu Avengers gue gak baca. Gue baca lebih Iron Man atau Captain America sendiri, tapi Avengers gak terlalu. So apalagi yang benar, mereka udah tebak dari nonton iklan apa yang terjadi. Ternyata Wanda like ini semua realitas yang palsu, dan dia sedih gara-gara bla bla bla. And then itu alasannya pas lagi nonton kayak you know, Agatha all along. Okay. Yeah. And then she created it. Okay. Like kayak udah tahu. Tapi itu nggak salah Marvel, itu salah gue karena terlalu banyak nonton video-video seperti itu. Karena sebenarnya gini loh, kalau misalnya lo nggak nonton itu dan tapi lu ikutin semua ceritanya Marvel, you know what's gonna happen. Mungkin, tapi kayak ini gue. Ada banyak orang yang suka banget nonton semua theory video, tapi sampai gini,
buat gue like mungkin gak mau nonton lagi karena pas muncul di feed di YouTube ada yang bilang explanation white vision blah blah blah. Gue kayak like they even know. And then gue swipe up like explanation apa lo gak tahu. Yeah. Nah at least video-video kalian di BCU Breakdown Channel Universe lebih kayak like possibilities. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa. Itu gak apa-apa karena like okay, orang bisa belajar tentang Blue Marvel dari situ. Itu karakter yang gak terlalu dikenal sampai itu after my time I think maybe 2010 gitu. Gue udah nggak baca, agak sering baca dari Blue Marvel is new character actually. Agak new ya. Baru. Gue gak 2008an, 2007 mungkin. After Civil War maybe. Yeah. Yang waktu aku terakhir is maybe like Civil War, World War Hulk di situ gue udah stop. Gak terlalu mahal gue beli comics setiap minggu. So yeah, at least kalian lebih ke like possibilities bisa jadi ini, bisa jadi ini. Karena possibility kita nggak mau terlalu nebak satu, karena ternyata masih ada banyak kemungkinan lagi. Misalnya contoh bisa muncul itu karena kita nebak yang namanya aerospace engineer waktu itu. Dia bilang aerospace engineer, and then aerospace engineer, and then dia bilang itu he. Merefer ke laki-laki, and then ngelihat handphonenya, seakan-akan itu it's like important things gitu kan. Jadi kita langsung mikir oke, ini sesuatu yang big yang bakal terjadi nih. So who's the aerospace engineer? Kita tebak satu-satu. Kita cari-cari tahu siapa nih yang bisa jadi sebagai aerospace engineer gitu kan. Kita mulai dari yang paling big. Reed Richards. Mungkin Reed Richards-nya muncul sendiri, tapi kita sudah tahu Reed Richards adalah nanti bakal jadi Fantastic Four. Bisa juga kita kita bisa juga bahas yang lain gitu kan, aerospace engineer. Bahkan kita bisa bahas Abigail. Who's Abigail? Gue lupa. Brand. Abigail Brand, benar. Abigail Brand is the boss of Sword. Gitu kan, jadi connect sekali gitu kan. Bahkan kita tebak bisa juga ini Skrull, gitu kan, karena Skrull kan advance in teknologi gitu kan. Atau bisa juga Riri Williams, karena Riri Williams bakal ada filmnya. Jadi kita tebak possibility-nya, karena mungkin aja satu bisa jadi gitu. Karena kita nggak mau stick on the one gitu kan. Kita mau lihat juga, karena Marvel kita tahu banget dia tidak akan dia akan bongkar cerita komik, nggak akan persis. Misalnya contoh Mephisto. Mephisto itu lekat sekali dengan Billy dan Tommy. Yeah. It's like identik gitu. Terus tapi Mr. Pandemonium apa namanya, that character juga yang itu aneh banget karakternya. Semoga mereka gak pakai. Whatever, Master Pandemonium, whatever. Terus juga Agatha juga ada connected dengan Mephisto. Jadi kita pikir Mephisto, it's gonna happen Mephisto. Tapi at the end, no Fantastic Four, no Riri Williams, no Abigail Brand, no. Nggak ada karakter-karakter yang kita tebak. Blue Marvel nggak ada. It's Doctor totally Strange, no Spider-Man. Even Doctor Strange. Bagaimana itu yang bikin kayak kita. Karena katanya WandaVision, Spider-Man yang baru dan Doctor Strange yang baru itu akan connect kayak jadi satu trilogy. Terus kalau orang tebak mungkin akan ada Spider-Man di WandaVision, ya mungkin bisa jadi. Iya, karena connect gitu kan. Tapi at the end nggak muncul gitu, dan akhirnya jadi meme di mana-mana. Pada saat dunia lagi kacau, Doctor Strange malah main balon. You know the video about Doctor Strange main balon ke anak-anak itu. Ada. So there's a video. Doctor Strange is became dia jadi kayak badut gitu loh. Dia bikin balon, bikin magic gitu. Jadi meme-nya adalah waktu WandaVision lagi chaos, dia malah mainan balon sama anak-anak. Jadi kayak gitu. Mana harusnya kan dia ada di situ gitu kan. Even Doctor Strange aja nggak muncul gitu. Tapi bukan berarti teori-teori itu wrong gitu kan. Bisa aja nggak di-reveal sekarang. Tapi nggak salah fan theorist apa namanya gitu dipanggil apa. Nggak salah Marvel, nggak salah siapa. Ada yang salahin Marvel.
gara-gara WandaVision ya. Iya. But especially Quicksilver ya. Tapi that one. like itu kayak kita terlalu keterlaluan. Keterlaluan. Apalagi juga sejak Civil War, setiap film Marvel, karena the universe is expanding, kayak dia bilang, Kevin Feige lagi, harus ada lebih banyak characters di setiap film. Jadi kalau kita pikir akan di WandaVision akan ada lagi, emang like why not? Tapi it's enough kalau misalnya setelah kita tonton ya, it's enough. And it's great. Iya, sudah ada Wanda, Vision, Billy dan Tommy, and then Agatha, Spectrum, what do we call her? Atau Photon, siapa namanya? Kayaknya mungkin mereka kan pakai Spectrum karena mamanya udah Photon. Oh iya, mungkin. Maybe. Terus ada White Vision. There's a lot character. Ada banyak. Udah banyak karakter. Jadi kalau mau ditambahin lagi, mungkin terlalu rame mungkin nanti. Jadi setelah ditonton ulang porsinya pas. Udah cukup deh. Kalau misalnya mau di-expand lagi mungkin nanti di the next film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dimana kalau yang di post credit scene-nya kan udah mulai itu kan. Dia like doing things like Doctor Strange, astral projection dan segala macam. Itu udah muncul udah connect banget sama Doctor Strange. Apalagi nanti ada anak-anaknya yang masih hidup ternyata yang asking for help gitu kan. Jadi ya bisa aja kalau kita connectin dengan Doctor Strange gitu kan. Bisa juga kita connect dengan teori about Mephisto, ya kan? Mungkin nggak muncul di sini, tapi mungkin muncul nanti gitu kan. Who knows? Jadi nggak terbantah. Terus menurut lo gimana Ralph Bohner? Disappointed atau enggak? Disappointed. Gue enggak. Karena gini. Untuk apa mereka panggil Evan Peters? Buat apa? Karena gini, kalau misalnya mereka cuman mau ada karakter speedster di situ gitu kan, dan untuk pura-pura jadi itu, kenapa nggak panggil aktor lamanya? Atau mungkin panggil aktor yang lain yang mungkin siapa gitu, Tom Cruise misalnya, ya kan? Kenapa harus Evan Peters yang literally juga main as a Quicksilver di X-Men? Jadi kayak mereka iseng aja gitu, kayak they made joke on us. Yeah. Like, gue suka karena gue gak mau sama sekali dari dari Fox X-Men Universe itu, gue gak mau masuk ke MCU. Except for Deadpool, karena dia breaking the fourth wall, so dia yang bisa. Menurut gue itu kayak, karena kita udah tahu Spider-Man akan masuk ke Sony Universe because they own the property. But so maybe Deadpool, karena dia yang punya style itu yang ngobrol ke kamera, so dia yang bisa langsung, siapa tahu mungkin di Deadpool 3 dia akan bilang, hey Evan Peters, don't you wish you were me? I am actually in the MCU. You weren't. Dia he can make fun of it. Yeah? Bisa. So at least dia. Tapi yang lain jangan. Yeah, but because terlalu membingungkan kalau bawa semua itu. Tapi paling nggak, kenapa nggak bikin multiverse version? Jadi everything yang X-Men do in the movies gitu kan, karena even the first X-Men, X-Men 2, X3, and itu then udah the first kacau. Klaus. Yes, their universe is already kacau dari awal, Jadi gimana bawain yang kacau ke yang udah bagus? Tinggal bilang aja kalau itu multiverse. Dia datang dari universe ini, ternyata tapi eksis juga di situ gitu loh. Datang cuma nyebrang doang. So MCU nggak harus rebooting the X-Men gitu kan. Karena mereka ada clue juga bakal reboot X-Men. Kenapa harus di-reboot gitu Reboot aja, please reboot. Oh ya? Ya, gue mau reboot. But how? Gue mau Wolverine yang pendek. Mau banget Wolverine yang pendek. Oh yes. Gue gak suka Hugh Jackman. Yes. Okay, dia bagus Wolverine-nya, tapi dari awal like aneh ya dia jadi Wolverine. Wolverine dia pendek, dia jelek, dia like he's a beast, he's an animal ya. Gue mau Wolverine yang pendek, mau banget. Anyway, but so gue gak, karena gini, di Deadpool apa yang dia bercanda pas ditarik sama Colossus, Fassbender or
no, bukan. He's talking about Professor X. Stewart or I forgot. Lupa. What's his name? The other guy who plays Professor X. McCoy. Yeah, Stewart or McCoy. These timelines are confusing. Ada dialog itu di filmnya. Nah, jadi di universe mereka sendiri, Fox Marvel udah kacau sampai Deadpool bisa make fun of it. So kenapa bawa sesuatu yang udah kacau ke yang kita nggak mau dikacauin? Yeah, you know? make sense. That's my thing. Make sense. Karena bener juga sih. Kalau kita ngomong itu, kenapa nggak Spider-Man juga dipakai yang lama gitu kan? Tapi ujung-ujungnya juga di-reboot juga kan? So mutant dan X-Men juga pasti bakal diribut. Cuman it's kinda I don't know gimana mereka bisa bawa ini. Karena mutant is like dia dari lahir dan harusnya udah eksis di dunia ini. Bagaimana ceritanya kalau mutant selama ini tuh hiding? Oh, pas nonton episode 9 WandaVision, gue kirim lo, damn. Tapi setelah itu gue gak kirim lagi karena takut dia akan pikir spoiler, jadi dia gak akan baca. Ya udah gak apa-apa. Aku tunggu sampai like udah 1 jam setelah video udah lo nonton. Tapi yang gue pikir pas dia baru dikasih tahu sama Agatha, like lo gak bisa punya anak dan Vision kalau gue pikir dia akan envelop the whole world in the dome, the Hex Dome. I was like, that would be crazy if Marvel did that. Yeah. Tapi mungkin dia nggak sekuat itu. Iya. Tapi dia akhirnya jadi karakter yang jauh lebih kuat. Even waktu pertama kali dia bikin The Hex, dia jadi more powerful gitu kan, more chaotic. Dan bisa jadi villain. Bagus. Dan mungkin aja di Doctor Strange 2 nanti Multiverse of Madness, villainnya justru dia. Tapi semoga nanti jadi hero lagi karena gue udah suka sama karakter itu. Scarlet Witch, Wanda, bagus banget. Bahkan gini, ngomongin soal mutant is born with power kan. Di MCU nggak pernah ada karakter yang born with power. Semua made, tercipta, dibikin, ada triggernya. Di MCU, no one. Semuanya dia Doctor Strange belajar, even ada tech, ada tech segala macam. Captain America, Hulk ada triggered, Captain America disuntik, so nggak ada. Black Panther sama dia pakai flower. Dan muncul 2 karakter ini, Billy dan Tommy, yang born with powers. So awalnya sebelum mereka gone, kita bisa mikir kalau 2 orang ini adalah the first mutant in MCU because they born with power. Tunggu Eternals. That's. tapi let's biar ini jadi transition ke bahasa Inggris. Okay. So